Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Ibu, Gimana kabarnya hari ini? baik Bu. Oke, sebelum kita memulai ke materi, ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum ke materi, kita sebentar lebih dahulu. Syafaide Nabila ada? Oke, tidak ada. Mohnur ada? Ada Bu. Kak Pasya ada? Oh, tidak ada. Kezia? Hadir, Bu. Oke, Aisyah? Hadir, Bu. Oke, baik. Yang tidak hadir 2 orang ya? Anak Ya, Pak, Bu. mohon maaf sebelumnya pembelajaran kita minggu ini diadakan daring karena saya ada rapat di luar kota. Jadi kita laksanakan secara daring dulu ya. Oke. Minggu lalu kita sudah mempelajari teks anekdot ya. Nah, di sini anak-anak masih pada ingat tidak apa itu teks anekdot? Saya, Bu. Oke, baik Kezia. Jika masih ingat, tolong disampaikan apa itu teks anekdot. Jadi, teks anekdot itu tuh adalah suatu jenis teks naratif yang berisi cerita pendek dan bersifat humoris. Oke, benar. Apa yang dikatakan oleh Kezia, teks anekdot itu adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu meskipun di teks anekdot ini tidak hanya menceritakan hal lucu saja, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Jadi di dalam teks anekdot ini tidak hanya cerita lucu saja. Di dalam teks anekdot ini selalu diiringi oleh makna-makna yang tertentu. Di dalamnya ada pesan moralnya. Oke, lanjut. Pembelajaran kita hari ini tentang membaca atau menerapkan metode SQ3R pada teks anekdot ini. Sebelumnya, apakah ada dari kalian yang mengetahui metode SQ3R ini? Bisa yang tahu boleh raise hand. Oke, jika tidak ada, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu metode SQ3R. Nah, metode SQ3R ini adalah salah satu teknik membaca untuk memahami pembacaan dengan menggunakan langkah-langkah secara sistematis dalam pelaksanaannya. Nah, teknik
SQ3R ini mempunyai 5 langkah-langkah, 5 tahapan, yaitu ada survei, ada question, ada read, recite, dan review. PPT-nya boleh dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ada 5 tahapan kegiatan membaca metode SQ3R. Yang pertama yaitu survei atau penelaahan pendahuluan yang dilakukan dengan cara membaca singkat seluruh organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan kesan umum atau hal menarik dari buku tersebut. Nah, kalian bisa mensurvei terlebih dahulu teks anekdot ini, menelaah terlebih dahulu, membaca singkat teks anekdot ini. Kemudian tahap yang kedua yaitu question atau bertanya. Nah, di mana kalian atau pembaca akan mengubah judul topik atau subtopik ke dalam buku pertanyaan dengan tujuan untuk mengetahui setiap detail dari bahan bacaan. Nah, setelah kalian mensurvei teks anekdot ini, setelah kalian menelaah teks anekdot ini, pasti di dalam benak pikiran kalian ada sebuah pertanyaan muncul di benak pikiran kalian. Nah, tahap berikutnya yaitu read atau membaca. Tahap ini menjawab pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya. Apa yang saya sudah katakan, setelah kalian mensurvei kegiatan membaca kalian, teks bacaan kalian, pasti di dalam benak pikiran kalian ada sebuah question, salah satu pertanyaan. Nah, selanjutnya itu pertanyaan itu akan terjawab setelah kalian membaca keseluruhan teks tersebut. Slide selanjutnya. Nah, yang keempat yaitu ada recite atau mengutarakan kembali, di mana kalian sebagai pembaca menulis ulang materi dengan kalimatnya sendiri. Setiap informasi yang sudah didapatkan. Jadi setelah kalian mensurvei, membaca, lalu ada pertanyaan, kemudian kalian mengutarakan kembali seluruh teks atau bacaan yang sudah kalian baca. Kemudian yang tahap terakhir yaitu review atau mengulang kembali, di mana kalian atau penulis membaca kembali bagian-bagian penting pada teks atau cerita yang telah dibaca dengan tujuan untuk memperjelas pemahaman terhadap teks atau cerita tersebut. Nah, setelah kalian mengutarakan atau recite, kemudian kalian mereview kembali nih teks dari bacaan tersebut. Kayak misalnya kalian mereview kembali teks anekdot ini. Oke, sebelum masuk ke teks anekdot, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, nah metode SQ3R ini mempunyai kelebihan. Yang pertama yaitu diarahkan untuk terbiasa berpikir terhadap bahan bacaan sehingga menjadi lebih aktif dan terlatih untuk bisa membuat pertanyaan. Nah, jadi kalian menggunakan metode ini diarahkan untuk terbiasa berpikir. Jadi kayak setelah kalian membaca itu tidak hanya membaca saja, tapi jadi
kalian setelah membaca teks bacaan ini, jika kalian menerapkan metode SQ3 ini, setelah membaca kalian pasti ada pertanyaan di dalam pikiran kalian. Nah, yang kedua yaitu ada berusaha untuk memikirkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang mendalami isi bacaan teks tersebut. Nah, setelah kalian muncul di pikiran kalian itu pertanyaan, lalu ada jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di pikiran kalian itu setelah membaca seluruh isi bacaan teks tersebut. Nah, yang ketiga yaitu dapat bekerja sama dalam kelompok untuk saling bertukar pendapat dalam memahami konsep materi yang disajikan dalam uraian teks. Nah, selain itu juga kalian bisa bekerja sama bersama teman lain untuk saling bertukar pendapat. Misalnya nih, teks anekdot ini menceritakan tentang ini, tapi teman kalian mempunyai pendapat lain bahwa teks anekdot ini tidak hanya menceritakan tentang ini, seperti itu. Nah, selanjutnya, next. Nah, selain punya kelebihan, metode SQ3R ini mempunyai kelemahannya. Yang pertama yaitu sulit dikondisikan. Nah, di saat suasana ramai, saat berdiskusi dengan teman sebangkunya dalam mempelajari teks materi pelajaran, itu sulit untuk dikondisikan. Yang kedua, tidak efektif dilaksanakan pada kelas dengan jumlah yang terlalu besar karena bimbingan guru tidak maksimal, terutama dalam merumuskan pertanyaan. Seperti itu. Nah, sebelum melanjutkan ke teks anekdot, apakah ada pertanyaan yang telah Ibu uraikan materi ini? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut ke teks anekdot. Nah, di sini ada contoh teks anekdot. Kalian bisa baca terlebih dahulu. Akan Ibu beri waktu selama 5 menit. Kalian survei terlebih dahulu teks anekdot ini, kemudian masuk ke tahap kedua yaitu question. Terus setelah question masuk ke tahap ketiga yaitu read. Yang keempat recite dan kelima itu review. Oke. Setelah kalian mensurvei teks anekdot ini, lalu muncul pertanyaan di pikiran kalian, apakah setelah membacanya? Siapa nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Ada. Tadi ada masuk. Oke. Setelah kalian mensurvei teks anekdot, apakah ada pertanyaan di dalam pikiran Anda setelah membacanya? Setelah mensurvei, silahkan jika ada pertanyaan boleh disampaikan di sini.
Saya, Bu. Oke, baik, Bapak. Tolong utarakan jika ingin ada yang disampaikan. Baik, setelah saya mensurvei teks anekdot ini, lalu muncul pertanyaan di pikiran saya, yaitu tentang teks anekdot dosen yang menjadi pejabat. Pernyataannya yaitu siapa yang diceritakan dalam anekdot tersebut. Dan saya membaca keseluruhan teks anekdot itu, saya bisa menjawabnya sendiri. Jawabannya yaitu menceritakan tentang seorang dosen. Baik, mungkin cukup itu, Bu, yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Kakak telah menyampaikan pertanyaannya. Betul sekali. Mungkin seperti itu cara metode SP3R ini. Selain itu, adakah yang ingin disampaikan lagi setelah mensurvei teks tersebut? Saya, Bu. Saya pun berpikiran yang sama dengan Safa, yaitu yang muncul di benak pikiran saya ada satu pertanyaan tentang masalah apa yang diceritakan dalam anekdot. Dan setelah saya membaca keseluruhan teks itu terjawab sudah pertanyaan itu. Nah, jawabannya yaitu masalah yang diceritakan tentang cara mengajar dosen yang selalu duduk. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Anak, untuk jawabannya. Nah, untuk Kezia, Mohnur, dan Tatasya, apakah ada yang ingin disampaikan setelah membaca teks anekdot ini? Saya, Bu, Baik, Kezia, apa yang ingin disampaikan? saat saya membaca teks ini tuh, yang ada di pikiran saya tuh pertanyaan tentang menurut pendapatmu. Selain menceritakan hal yang lucu, apakah ada pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam anekdot? Dan ini ingin saya tanyakan kepada Ibu, Bu, karena saya tidak mengetahui jawabannya, Bu. Oke, baik. Izin menjawab ya. Tentu saja pasti ada pesan tersiratnya. Pesan yang tersiratnya yaitu adalah coba membiasakan diri untuk melakukan hal yang berbeda atau lebih kreatif agar tidak monoton hingga akhirnya membosankan bagi diri sendiri. Nah, kata lainnya adalah keluarlah dari zona nyamanmu. Begitu Kezia jawabannya. Oh, oke, baik, Bu. Oke, selanjutnya untuk Tatasya dan Nur itu bagaimana? Di pikiran saya muncul pertanyaan penyebab kelucuan teks anekdot dosen yang jadi pejabat. Dan setelah saya membaca keseluruhan ini, pertanyaan itu terjawab sudah, Bu. Jadi jawabannya yaitu ini, Bu, penyebab kelucuan anekdot dalam anekdot berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri.
duduk terus selama mengajar karena takut akan kehilangan kursi jabatannya apabila ia berdiri. Oke, cukup baik Nur atas pertanyaan dan jawaban ini. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin Kak Tasya bisa mengutarakan pertanyaannya. Saya boleh lagi, Bu? Boleh, boleh, boleh. Kalau yang ada di pikiran saya lagi, Bu, setelah saya membaca teks anekdot ini tuh ada pertanyaan, Bu, yang muncul di pikiran saya. Pertanyaan itu tuh, apakah kritik yang disampaikan pada anekdot dosen yang juga menjadi pejabat? Dan setelah saya membaca teks anekdot ini, terjawab, Bu, pertanyaan tadi tuh. Jadi, jawabannya itu tuh yaitu kritik atau sindiran dalam anekdot dosen yang menjadi pejabat. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kritis yang disampaikan dalam anekdot tersebut ditujukan untuk para pejabat yang tidak mau atau takut dilengsarkan. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Tasya. Nah, seperti itu teman-teman, anak-anakku sekalian, cara menerapkan metode SP3R ini. Yang pertama yaitu survei, yang kedua question, yang ketiga read. Nah, setelah kalian melakukan 3 tahap itu, ada tahap keempat yaitu recite. Nah, baik anak-anak, Ibu rasa kalian sudah memahami semua. Nah, setelah bertanya dan membaca ini, apakah ada yang ingin mengulas kembali teks ini? Saya, Bu. Baik, boleh Safa. Oke, jadi teks anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat memuat nada kritik sindiran yang mana diarahkan kepada pejabat, yang mana pejabat ini kerap kali takut kehilangan jabatannya. Selanjutnya, untuk judul teks anekdot itu bertujuan untuk menyadarkan para pejabat jika akhir masa jabatannya telah tiba, maka mereka harus siap untuk diganti dengan pejabat yang baru saat terpilih nantinya. Teks anekdot ini memberikan gambaran tentang kondisi perpolitikan di Indonesia yang mana para pejabatnya yang sudah berkuasa pasti ingin terus melanjutkan jabatannya. Oleh karena itu, tidak heran jika para pejabat ini menghalalkan segala cara agar masa jabatannya terus berlanjut, sehingga dapat menambah pundi-pundi hartanya lagi. Baik, cukup sekian Ibu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih untuk siapa. Betul, baik. Ulasan kamu cukup bagus. Jadi seperti itu ya anak-anak. Yang terus kita masuk ke tahap terakhir nih, yaitu mereview kembali teks anekdot. Nah,
tahap terakhir ini yaitu mereview kembali teks anekdot ini. Apakah ada yang ingin mereview kembali dari teks anekdot ini? Jika ada yang ingin mereview kembali teks anekdot ini, silakan. Saya, Bu. Baik, silakan Anak. Saya mau mereview kembali. Jadi setelah saya membaca teks anekdot dosen yang menjadi pejabat, teks anekdot ini adalah teks yang menceritakan bahwa seorang dosen itu takut kehilangan jabatannya. Jadi, sehingga dosen tersebut tidak mau kehilangan jabatannya. Dosen tersebut juga terus duduk tanpa adanya berdiri sedikit pun. Oke, baik. Terima kasih Ana untuk review kembali teksnya. Oke, itu tahapan membaca metode SP3R. Sangat mudah bukan anak-anak? Nah, jangan lupa jangan lupa untuk kalian untuk selalu menerapkan metode SP3R. Nah, cukup sekian mungkin pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan dan kesalahan kata yang disampaikan. Ibu tidak akan memberi tugas. Ibu hanya ingin kalian menerapkan metode SP3R ini setiap kalian membaca teks atau membaca buku. Semoga kalian selalu bisa menerapkan metode SP3R ini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama anak-anak.